Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik, sehat selalu, berkah berlimpah buat teman-teman semua. Perkenalkan, saya salah satu murid dari Mas Indra dan Bunda Nunik yang sampai saat ini juga masih terus belajar bersama beliau dan terus berproses belajar bersama pasangan saya dalam berbagai keseruan di dalam hubungan kami. Saat ini saya dan pasangan berada di dalam kondisi hubungan yang sangat baik, bahkan terbaik dan semakin baik selama pernikahan kami. Walaupun kami berdua akhirnya harus terus merasa kurang ilmu ya. Jadi tidak terus merasa puas yang berujung pada situasi yang melenakan dan malah lupa deh belajar lagi di waktu ke depan. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang proses perjuangan saya sebagai seorang perempuan yang katanya alpha female, alpha lady, alpha woman, apalah ya itu istilah-istilahnya. Intinya perempuan dominan yang kadang menindas para suami. Iya, begitulah saya dulu. Saya nih istri penindas suami. Jadi kalau boleh mundur sedikit waktu ke belakang, saya bisa menyimpulkan yang membuat saya seperti ini adalah ibu saya sendiri. Beliau yang sangat baik hati, namun dulu tuh sering saya salahkan atas keadaan yang terjadi di dalam diri saya. Kalau Mas Indra pernah membahas tentang luka batin, nah gitu deh. Saya dulu secara tidak sadar membenci sikap ibu saya yang saya anggap banyak merendahkan ayah saya di dalam pernikahan mereka. Padahal ayah saya itu seorang pejabat di instansi pemerintah loh. Tapi emang sih ibu saya juga seorang wanita karir sukses di perusahaan BUMN. Dan berpenghasilan jauh di atas ayah saya. Ibu sih memang tidak pernah berkata merendahkan ke ayah saya langsung ya. Tapi sikapnya tuh nyebelin banget. Memiliki leadership yang kuat, mandiri. Dan saya tahulah bagaimana menderitanya ayah saya menghadapi kesombongan demi kesombongan ibu saya. Dan membuat saya muak dengan situasi saat itu. Ya banyak ribut, berantem dan lain-lain. Saya muak lah pokoknya, saya ngerasa ibu saya tuh sombong banget gitu. Dan saya tuh janji, saya nggak akan seperti ibu saya. Saya janji akan menghormati suami saya bagaimanapun keadaannya. Alhamdulillahnya, saya diberikan suami yang sangat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pria dari keluarga pendidik, pintar, ganteng, baik hati, wah pokoknya luar biasa. Seiring perjalannya pernikahan, alhamdulillah situasi pernikahan kami mirip, bahkan cenderung sama, seperti situasi pernikahan orang tua saya. Saya menjadi monster yang saya hindari sejak kecil. Ya, luka batin saya membuat saya menarik semua situasi yang dulu ke masa kini. Saya seorang alpha lady yang tidak bisa menguasai keadaan dan membuat suami menjadi semakin tidak berharga. Padahal mungkin ya, di luaran orang-orang menganggap saya beruntung memiliki suami beliau. Tapi buat saya beliau tuh nyebelin aja gitu. Lemot, lambat. Pokoknya nyebelin lah. Sampai di satu titik saya sadar dan ingin memutus rantai
dari situasi yang secara tidak sadar diturunkan oleh orang tua saya. Saya yakin bisa mengubahnya. Nah, tapi semakin pengen berubah, ya semakin lagi, makin lebih parah situasinya. Kalau dibilang mabuk ilmu, di materinya Mas Indra ya, kalau nggak salah ada materi mabuk ilmu, ya itu udah saya lakukan. Saya merasa melakukan yang banyak hal lah untuk bisa memperbaiki pernikahan ini gitu. Sampai saya pernah merasa enough, udah deh pisah aja gitu. Sampai di posisi seperti itu, walaupun kalau orang lain yang ngelihatnya tuh, lah emangnya lu kenapa sih, pernikahan lu baik-baik aja gitu. Tapi ya nggak gitu, di dalam kami tuh nggak gitu. Setiap hari ribut gitu. Ya tapi saya nggak nyerah. Salah satu pelaku yang menjalani setiap materi belajar dari Mas Indra dan Bunda Nuni, ya saya. Saya tahu betul gimana perasaan teman-teman yang saat ini sedang berproses seperti saya dulu. Materi tentang bahasa kasih, tentang apa ya, the danger of saling ya kalau nggak salah. Luka batin, playing victim, victim mentality, dan banyak lagi lah materi-materi lainnya yang saya lahap bertahun-tahun. Bayangkan teman-teman, bertahun-tahun saya menjalaninya. Bacanya sih ya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, itu bacanya ya. Tapi menjalaninya ya parah, susah banget. Tapi saya menjalaninya dengan satu keyakinan bahwa saya akan sampai di pernikahan impian saya. Tapi pas bikin VN ini ya, saya baru sadar loh kalau ternyata perjuangan saya tuh udah bertahun-tahun, bahkan kayaknya udah lebih dari 5 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar, tapi juga ternyata bukan waktu yang lama sih. Kalau kita menjalaninya dengan hope, harapan ada di depan mata. Jadi setiap hari tuh kayak besok bakal sampai gitu. Ternyata udah 5 tahun dan ya beneran sampai. Kalau saya bisa declare bahwa saat ini sampai, insya Allah, mudah-mudahan ya. Saat ini ibu dan bapak saya dalam pernikahan yang sangat baik. Mereka menua bersama. Intinya happy ending lah ya. Ada satu kejadian yang menjadi titik penting di hidup saya. Suatu ketika, ibu saya mendekati saya dan tiba-tiba berkata gini, "Mbak, kadang kita nggak sadar kalau sebenarnya kita sendiri yang membuat suami kita jadi nggak berharga. Kamu itu mesti memberikan kesempatan sama suamimu untuk menjadi suami yang berharga. Kita seringkali terlalu kuat sebagai seorang istri. Nggak mau sabar, membiarkan suami salah, lalu belajar dari kesalahannya. Kita tuh biasanya langsung gemes membantu suami dengan cara kita. Awalnya suami mungkin nggak suka dengan campur tangan kita. Tapi karena kita terbiasa melakukan hal itu, akhirnya ya suami nyaman berada di bawah kendali kita. Secara nggak sadar kita sudah menciptakan suami yang kita rebut jiwa kepemimpinannya. Jadi sebenarnya kita sendiri yang merebut jiwa kepemimpinannya. Saat itu saya merasa canggung ya. Nggak nyangka. Ini ibu yang membuat saya menjadi monster seperti ini. Ternyata juga memperhatikan kegelisahan yang saya rasakan. Mungkin karena beliau juga berproses ya. Hari itu juga alam bawah sadar saya memaafkan dan menerima atas masa lalu yang menyebabkan luka batin di dalam diri saya. Cuma declare aja sih, tapi dalam kenyataannya tetap jatuh bangun benjol dan itu baru awal gitu. Kalau boleh
cerita tentang pengalaman teknis perjuangan saya, sekitar hampir 2 tahun yang lalu, saya nekat ya, menggrounded diri saya. Saya mengusulkan ke suami untuk keluar dari kota domisili kami dan situasi nyaman di ibu kota. Kebetulan saya dan suami seorang pebisnis. Dan bisnisnya bareng, kebayang kan kasihannya suami, mesti saya koreksi terus-menerus. Pokoknya semua bisnis harus berjalan sesuai dengan cara saya. Gitu. Ya, pastinya bisnisnya berhasil, jatuh lagi ya kayak gitulah. Nah, karena saya berbisnis dan anak-anak kami nggak ada yang sekolah, mereka homeschooler, jadi kami bebas. Nggak ada terikat sama sebuah lembaga pendidikan atau pekerjaan ya. Jadi bisa kemana aja gitu, bisa langsung, ya udah pindah, langsung pindah gitu. Terjadi banyak diskusi sih saat itu. Dan akhirnya suami setuju untuk kami pindah keluar kota. Termasuk membawa anak-anak saya. Lalu kami pindah ke sebuah kota kecil tanpa pekerjaan pasti, tanpa tahu situasi pasti. Tapi saya meyakinkan suami bahwa ini sebuah perjalanan keluarga yang seru. Saya menganggapnya saat itu ikhtiar terberat seorang pejuang, karena saya ngerasanya seorang pejuang ya. Dan saya selalu belajar kepada para guru yang memotivasi untuk terus berjuang. Maka perjuangan terberat saya saat itu adalah menyerah. Melepaskan semua yang melekat di dalam diri kami, itu justru perjuangan terberatnya. Kalau disuruh berjuang sih, itu mudah buat saya. Bisa tahan gitu sakitnya. Tapi kalau suruh nyerah yang ya udah menyerahkan keadaan di tangan suami, nah itu saya gemes tuh, nggak bisa banget. Tapi saya berjuang untuk oke, saya harus kasih kesempatan suami saya untuk membawa nahkoda kapal, untuk menjadi nahkoda yang sebenarnya di kapal pernikahan kami gitu. Saat itu saya meyakinkan suami, saya bilang gini, kalau kita nggak tahu mau ngapain di sana, karena nggak tahu mau bisnis apa juga nggak tahu kan. Kamu jadi tukang sapu aja di pasar, nggak apa-apa kok. Gitu. Seru lah pokoknya itu. Nanti mungkin saya akan cerita di kondisi terpisah ya, di situasi terpisah. Tapi intinya kami sempat tinggal di sebuah kosan, sekamar, di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Dengan 2 anak remaja kami yang alhamdulillah percaya gitu loh sama orang tuanya. Untuk ikut seru-seruan bersama menjalani perjuangan bapak ibunya menuju pernikahan impian. Tentu saja mereka nggak tahu agenda ibunya. Yang mereka tahu bapak ibunya lagi bangkrut, jadi kami sekeluarga perlu pindah keluar kota. Intinya kayak gitu. Perjuangan di sana ya sangat berat, tapi karena tadi udah apa ya, udahlah, ini menyerah adalah perjuangan yang harus saya lewati ya. Akhirnya jadi enteng, apapun yang di depan mata, suami lambat atau apa menurut saya ya, walaupun menurut orang lain mungkin enggak. Ya saya jalani dengan fine-fine aja gitu loh. Ya seiring berjalannya waktu, saat ini suami saya sudah melesat di passionnya. Nggak sampai 2 tahun. Sebagai seorang pendidik di salah satu provinsi di Indonesia, kami saat ini memiliki lembaga pendidikan yang bergerak di bidang entrepreneur visual digital. Bahkan suami berkesempatan untuk menjadi partner integrasi kurikulum di lembaga formal. Suami mendampingi ratusan anak yang belajar di sini dari berbagai kota di Indonesia untuk mereka bisa menuju pasar global. Ini semua hasil dari proses perjuangan suami saya. Dan menurut saya porsi saya tuh kecil banget. Untuk teknis bisnis model ini tuh kecil lah.
Walaupun suami bilang enggak lah, kamu berperan penting, tapi enggak, ini jauh banget dari kecerewetan saya gitu loh di masa lalu. Jadi saya benar-benar porsi saya kecil sekali untuk teknis bisnis ini dan saya bersyukur akan hal itu. Karena akhirnya suami bisa bersinar di passionnya, di apa ya, di kekuatannya dia sendiri tanpa ikut campur tangan saya terlalu banyak gitu. Bagaimana prosesnya sampai ke titik ini? Ya itu tadi, panjang banget dan isinya susah, jatuh bangun benjol, teleponan sama Mas Indra, dan kalau kami ke Jakarta juga kami masih terus ketemuan, ngobrol, itu masih sampai sekarang. Jadi nggak ada lah, belum, kami nggak mau terlena dengan situasi yang saat ini seneng gitu. Salah satu hal yang saya ingat, Mas Indra pernah bilang, kalau mau membantu suamimu, jangan memaksa menariknya dari atas. Tapi kamu perlu turun dulu di bawahnya. Lalu dorong ia setinggi-tingginya yang kamu mampu. Ya itu yang saya lakukan terhadap suami. Saya tidak memaksa menariknya dari atas. Karena saya memang merasa di atas, ya kan? Tapi waktu itu saya turun ke bawah untuk lalu mendorongnya ke atas. Ya, inilah kami saat ini. Saya seorang alpha lady yang tidak kehilangan jati diri karena tetap bisa mengekspresikannya melalui berbagai ruang. Sambil terus berada di sisi suami untuk menjadi seseorang yang lebih sabar, mensupport, dan menghargai beliau dalam berproses. Untuk teman-teman yang merasa senasib, terutama para alpha female, alpha lady atau alpha woman, ayo semangat. Semangat untuk mau membayar harganya. Jika kita tidak bisa mengetuk pintu hati suami saat ini, dahulukan ketuk pintu hati kita sendiri untuk siap menjadi seorang pelaku. Lalu ketuklah pintu langit. Pintalah kepada Sang Maha yang memiliki segala pintu untuk membuka pintu hati suami kita. Salam hangat dari saya dan suami yang duduk di samping saya saat ini untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.